Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Adinda Izhari kelihatannya lain pula. Rupanya rambut itu bisa membuat wajah seseorang itu berubah-ubah ya. Kalau awak sudah tak punya rambut nih. Gini Bang, sekarang ngeri kali, katanya 6 kali lipat kekuatan virus Delta itu. Jadi mau ke tukang pangkas pun takut tau. Iya, bahwa Izhari pakai perkataan pangkas. Saya pikir karena sudah lama di Jakarta tidak lagi menggunakan perkataan pangkas. Barangkali cukur. Kalau kita di Medan pangkas. Pangkas, ya. Iya, itu dia. Iya. Dan, jadi udah mulai meliar rambutnya. Disisir ke belakang, bergembung belakang nih. Udahlah. Kita bikin kayak sedikit begini, coba-coba. Nah, Iya. kalau agak kayak Justin Bieber, ya sorry lah, kita kan anak milenial. Nyindir ini. Tapi begini, karena Ya, kita penggemar bahasa walaupun bukan ahli, dan orang tidak bisa memisahkan seorang Izhari Munzir dengan Madong Lubis yang menurut hemat aku adalah ahli bahasa Indonesia yang payah dicari tolok bandingnya. Jadi di Medan itu menghasilkan Madong Lubis, kemudian ada Sabarudin Ahmad, kemudian ya, itu muridnya, Bang. Muhammad Zain Saidi atau Bozasa. Nah, ini jadi dalam hal ini kita mau bicara sedikit saja mengenai rambut. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dihimpun oleh Sultan Muhammad Zain, ini banyak yang tidak tahu ini barangkali. Mereka lebih tahu Purwadarminta, kamus besar bahasa Indonesia Purwadarminta. Tapi dalam kamus yang disusun oleh Sultan Muhammad Zain, orang Lawak itu dari Minang, yang boleh dikatakan rambut itu hanyalah yang tumbuh di kepala. Yang selebihnya disebut bulu. Nah, jadi jangan bilang, oh banyak rambutnya itu dadanya. Tidak. Dadanya berbulu. Dada berbulu. Tapi kalau kumis Bang, janggut. Iya, janggutnya itu namanya khas. Ada nama-nama khusus. Yang di atas kepala itu, bagi yang beruntung masih punya, itu disebutkan rambut. Nah, selesai pelajaran bahasa Indonesia kita untuk hari ini. Sebab begini, Sari. Di sekarang ini di berbagai negara di luar negeri lah, termasuk di Melbourne ini ada yang namanya diaspora. Aku tidak mau masuk. Sudah usia 83, masih tetap warga negara Indonesia, tapi tidak berkenan bergabung dengan mereka yang menamakan dirinya diaspora. Mereka bertanya, kenapa? Nah, saya katakan, kami dahulu menyebutnya sebagai perantauan. Sebab perkataan diaspora itu sebenarnya lebih banyak menggambarkan apa yang terjadi kepada umat Yahudi ketika mereka terusir dari negeri mereka oleh kekuatan Romawi, dan ketika mereka dikejar-kejar ke sana kemari, mereka melakukan diaspora. Orang Indonesia harusnya disebutkan perantauan. Tapi kita kalah suara. Seperti upah menjadi remunerasi. Jadi aku bilang begini, kami ada satu nyanyian buayan untuk menidurkan anak. Oh amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk biar ramai nanti malam upah susu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Anak jangan nangis, nanti upah, enggak, nanti remunerasi tanduk kuda. Tak boleh lah, ya macam mana. Pendidikan dibilang edukasi. Menghargai yang terdiri dari 3 suku dikatakan mengapresiasi menjadi 4. Apa-apaan ini? Ya. Jadi mubazir ya Bang ya? Oh, mubazir, sangat mubazir. Kita sudah mubazir. Dahulu kalau kita membuat kata ulang itu cukup dengan tanda 2, sekarang mesti ditulis secara ulang. Ya, betul. Jadi kita ingin bertanya lah, kalau almarhum Habib Yasin masih ada, apa kira-kira komentar beliau? Karena beliau dianggap sebagai paus bahasa Indonesia. Iya. Dan memang kalau kita bilang kayaknya perhatian kita sama bahasa sekarang ini sudah jarang lah. Kalau dulu kita lihat, kita tahu yang namanya Ye Tatangkeng. Kita juga tahu yang namanya ejaan Suwandi. Ya, kita tahu itu semua. Nah sekarang setelah Habib Yasin, sekarang terakhir adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang pegangan kita sekarang. Ya, adanya pembaruan Bang. Nah ini mulai dimainkan oleh medsos. Ya, kadang-kadang mulailah banyak istilah-istilah yang kadang-kadang tidak logis, terpaksa kita pakai karena banyak orang menggunakannya. Nah, misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Misalnya kalau dia katakan miras, itu minuman keras. Iya. Senpi, senjata api.
Ya, bagi aku penggalan-penggalan itu asal-asal saja, tidak memendekkan tetapi dengan cara yang gampang-gampangan. Iya. Nah, rasanya tidak etis juga, harusnya senjata api kenapa rupanya. Nah kalau tidak pistol, senapan, kan begitu. Tapi miras. Kan di sini TNI juga ikut berperan, misalnya rantas, kendaraan strategis. Aku bilang apa ini rantas? Dan kalau kita melihat jabatan-jabatan di dalam TNI itu tidak masuk akal karena disingkat-singkat sehingga kita tidak tahu apa ini bahasa apa ini. Jadi aku teringat, aku sering dahulu menggunakan perkataan ada ya cuak kali. Apa cuak? Orang-orang di kantor yang dari daerah lain tidak tahu. Akhirnya entah bagaimana ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta masuk perkataan cuak, yaitu penakut. Dia cuak kali, dia penakut. Jadi sudah ada kata-kata yang bagus sebenarnya kemudian dilupakan. Ada yang mengatakan masih banyak di antara kita yang kurang begitu ikhlas, legowo kata orang Jawa, menerima kenyataan bahwa akar atau asal atau dasar dari bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Padahal itulah bahasa yang paling cocok. Tapi itu soal bahasa, sudahlah apa boleh buat. Ya, tapi gini, kita pakai aja Bang. Asal kita rasa tidak melanggar kaidah-kaidah bahasa. Kadang-kadang nggak susah Bang. Sudah disingkatkan, singkatan itu pun disingkatkan lagi. Itu ada kawan dahulu di Radio Australia, dia tidak akan berkeberatan. Namanya Yunita, orang awak. Kemudian dipendekkan menjadi Ita. Kemudian dipendek lagi jadi It. Dari Yunita, dari Ita jadi It. Macam mana hilang? Malas. Orang kita malas berbahasa. Ya. Nah, ada kecenderungan juga Bang. Nggak tahu aku kenapa. Sekarang ini Abang lihat di musim COVID ini, nah mulai segala singkatan, aku pun tak apa. Terakhir ini adalah PPKM. Isoman. Nah, isoman Bang. Bingung kita dengan isoma. Isolasi mandiri. Ya, kita pikir isoma, aku ada istirahat, sholat dan makan kan. Kok ada lagi, tapi nggak tahu lah. Kata orang bahasa itu ya kayak virus juga Bang. Dia mutan, hidup terus, bergerak terus bahasa itu. Nah, jadi ya bagus juga. Tapi mana yang tak cocok sama kita, tak usah dipaksa-paksakan kali. Misalnya gini, guys, hi guys, tulisannya guys Bang. Iya. Kawan-kawan, sahabat, teman-teman, nggak bisa ya guys ya. Nah, susah kan? Kalau mau jelas tahu, dia tuh nggak tahu pula yang bedakan antara gender. Guys and girls. Guys and girls. Nggak tahu dia. Bang, jadi Bang, perkembangan hari ini adalah di Indonesia. Kita boleh katakan hampir seluruh Indonesia lah. Kita sekarang PPKM. Payah memanjangkannya juga. Ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, darurat di belakangnya. Pakai darurat lagi. Belakangnya Nah, jadi orang agak hati-hati. Nah, ada semacam timbul kekhawatiran yang berlebihan mungkin. Tetapi juga barangkali kekhawatiran itu ya wajar-wajar saja karena orang semua takut mati. Siapapun dia, semua orang kepingin masuk surga Bang, tapi suruh mati sekarang tak mau. Ya. Padahal ada yang mengatakan sebenarnya hidup kita ini adalah persiapan untuk mati. Ya. Jadi melihat yang berlaku di India, ketika virus COVID Delta ini merebak pada acara-acara keagamaan, ada semacam kekhawatiran tuh di Idul Adha ini 2 hari lagi. Nah, ini apakah keramaian ini akan menimbulkan kerumunan dan kerumunan itu akan disertai oleh masuknya virus-virus. Nah, diperpanjanglah sekarang sampai tanggal 31 Juli. Nah, kita tidak tahu, walaupun kita lihat ada semacam tidak pas. Jadi kalau ceritanya begini Bang, karena bapak aku ini adalah polisi, dia pernah bilang aku, kalau kita jadi polisi, jangan karena urusannya selesai kita bilang selesai. Urusan yang selesai, perkara yang selesai itu belum selesai. Kalau mau disebutkan selesai itu harus tuntas. Itu baru selesai habis. Selesai itu ada lagi. Nah, jadi kalau tuntas, maka seorang perwira polisi harus bekerja dengan tuntas, tidak setengah-setengah.
tidak sepotong-sepotong. Nah, kalimat itu aku rasa bagus. Kata tuntas itu cukup baik. Jadi ada orang selesai dia punya pekerjaan, tapi belum tentu tuntas. Nah, jadi tuntas ini kuanggap kata yang mujarab juga, bagus juga. Ya, abang lihat barangkali ada putusan pengadilan. Oke? Sang terdakwa dihukum. Tetapi tidak tuntas barangkali hakim. Harusnya ada kalimat mengatakan eksekusi segera dilakukan. Saat ini juga. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar, Bang, dijatuhi hukuman dia bersalah, tapi tidak bisa dieksekusi karena tidak ada perintah majelis. Nah, inilah kalau kita cerita sama Abang Lian, kalau mana-mana kita cerita, tapi yang mudah-mudahan itu jadi buah pikiran juga. Bang, sudah ada sebulan barangkali kita nggak ngobrol. Ada kesibukan-kesibukan, kalau Abang bilang sama aku kemarin di WA, kesibukan-kesibukan yang tak berarti. Nah, Sora dengar ini. Ya Bang, karena banyak kesibukan kita ini tak berarti. Iya. Rata-rata kita semua, apalagi kalau anak Medan, banyak kesibukan yang tak berarti ya. Memang PTS, pantang tak sibuk. Nah, tapi entah apa yang dikerjakan ya, yang penting sibuk lah. Nah, gitu. Itulah dia. Jadi orang pensiunan tuh begitu sebenarnya. Sibuknya tuh sibuk-sibuk tak menentu kata orang kita. Itu kalimat ini. Sibuk-sibuk tak menentu. Iya. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Jadi entah apa kita, alhamdulillah nampaknya Hari Raya Idul Adha sekali ini kita masih bisa bersama mudah-mudahan. Ya, Bang. Dan ini sebenarnya punya makna yang penting sekali. Kalau dikatakan tadi banyak orang yang seakan-akan tidak menerima pembatasan-pembatasan yang ingin diberlakukan dikarenakan oleh kedahsyatan, keganasan, kebuasan dari virus Delta yang disepakati oleh manusia, umat manusia berasal dari India. Ini asal-usulnya seperti yang Izhari katakan tadi, ketika ada suatu upacara agama yang tidak dilakukan di India itu selama tiap tahun, tetapi hanya setiap sekian tahun, sehingga mereka menganggap itu penting sekali. Kumbha itu di situ terjadi penularan yang sangat luar biasa, dan sekarang sudah merebak kemana-mana, termasuk kami pun di Melbourne pada saat ini kembali terkena apa yang disebutkan sebagai penguncian lockdown. Tidak boleh bepergian melampaui jarak 5 km dari rumah, kecuali kalau sekira itu pun dibatasi hanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mendasar, sembako misalnya, untuk berobat, untuk kemudian pergi menyuntik ya supaya divaksinasi dan sebagainya, atau untuk mengurus seseorang yang tidak bisa mengurus diri yang harus kita urus. Jadi dibatasi sekali. Cuma kalau sebagai seorang muslim seperti aku boleh bepergian lebih dari 5 km apabila di sekitar 5 km itu tidak ada misalnya yang menjual makanan halal. Makanan halal itu dijual oleh seseorang yang jaraknya lebih dari 5 km dari rumah. Jadi itu boleh. Jadi sekarang ini terkena kembali. Nah, banyak orang yang tidak mau divaksinasi. Ini bukan hanya terjadi di Australia, ini terjadi di Amerika Serikat, ini terjadi di India, ini terjadi di Indonesia, bahkan banyak yang mengatakan tidak perlu vaksinasi, vaksinasi itu bisa membunuh dan lain sebagainya. Jadi ini kita harus mengingatkan dan diingatkan. Mengingatkan sebab Rasulullah SAW mengatakan, segala penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Dan kita harus berusaha untuk berobat. Banyak yang mengatakan, oh saya tawakal dan lain sebagainya. Boleh. Jadi pernah dalam suatu peristiwa seseorang lelaki menghampiri Rasulullah SAW. Dia kemudian turun dari untanya, langsung mendapatkan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Fulan, unta kamu itu belum diikat. Orang itu mengatakan, Rasulullah, aku ini orang tawakal. Rasulullah mengatakan, tidak. Ikat dulu, baru tawakal. Ikat dulu unta kau, baru tawakal. Jadi artinya, usahakan obat. Karena kamu tidak boleh menyakiti diri sendiri, kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Kamu tidak boleh mencelakakan diri sendiri, kamu tidak boleh mencelakakan orang lain. Nah, ini pentingnya kita hayati. Kalau kita Muslim, maka kita lakukan hal ini. Kalau katanya bahwa melalui vaksinasi oleh para ahli adalah jalan terbaik, sekarang di Israel kabarnya 3 kali mau divaksinasi, bukan 2 kali, 3 kali akan lebih mempan. Booster ya? Booster. Aku sudah dapat 2 kali. AstraZeneca. Alhamdulillah aman-aman saja. Tapi kita harus
menjaga jangan sampai kita mencelakakan orang lain hanya karena kita tidak mau disebabkan oleh prinsip atau oleh pandangan atau oleh kelalaian atau kesombongan atau ketidakpedulian, kita kemudian bisa mengganggu orang lain. Lihat contohnya. Sekarang kami di Melbourne yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan nol, istilahnya donat. Tidak ada yang terkena satupun. Saban hari ribuan orang diperiksa. Tidak ada yang satupun kena. Tahu-tahu apa yang terjadi? Datang 3 orang dari Sydney mengantarkan barang pindahan ke sebuah rumah di Melbourne bagian utara. Rupanya 2 di antara yang mengantarkan ini positif. Dan dia kemudian singgah di pom bensin, dia singgah di warung cepat saji dan sebagainya. Dan sekarang merebak. Dan kami pun terkena lockdown. Ini kan mencelakakan. Padahal Rasulullah mengatakan, kalau kamu mengetahui di suatu daerah, di suatu tempat ada penyakit menular, ta'un, istilahnya itu dipakai ta'un, maka kamu jangan ke sana. Apabila kamu berada di tempat di mana menyebar penyakit ta'un, kamu jangan pergi ke tempat yang tidak ada penyakit ta'un. Artinya jangan kamu menyebarkannya. Kamu harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah sampai mendekati kota di Suriah ketika diberitahu kepada khalifah bahwa di kota itu berjangkit penyakit menular. Beliau tidak masuk. Tidak jadi masuk. Padahal Izhari bayangkan zaman dahulu perjalanan dengan keledai atau dengan unta atau dengan kuda, berapa azabnya itu, berapa beratnya. Ketika sampai sudah mendekati kota tidak jadi masuk karena di sana ada penyakit yang menular. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Makanya kami umat Islam di Australia tidak menyelenggarakan salat Aidil Adha, tidak menyelenggarakan salat Jumat, salat di rumah saja. Karena apa? Karena seperti dikatakan oleh Rasulullah, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, maka tunggulah kehancuran. Nah, ahli-ahli kesehatan sebatas kemampuan manusiawi mereka di Australia ini mengatakan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, jangan berkumpul-kumpul. Ya sudah, itu pendapat mereka. Tidak menjadi persoalan apakah mereka muslim atau tidak. Mereka adalah ahli di bidangnya. Serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Nah, ini yang kami pegang di Australia. Sehingga ketika para ahli mengatakan, jangan ke gereja, jangan ke masjid, jangan ke tepekong, ke kuil. Ya, kami tidak ke masjid. Ya, betul. Jangan dipaksa-paksakan kali lah. Karena begini. Kalau Anda mau mencelakakan diri Anda, silahkan. Tapi jangan Anda mencelakakan diri orang lain. Itu pun tak boleh sebenarnya. Mencelakakan diri sendiri pun tidak boleh. Nah, di Amerika itu banyak orang yang dikatakan, apakah kamu mau divaksinasi? Lalu jawabnya, apa kamu pikir saya tikus? Mereka tuh percaya bahwa yang divaksin itu kan suatu jawaban yang menyindir kan. Hanya tikus yang divaksinasi, bukan manusia. Tidak bisa. Kalau kami di sini menerima arahan dari para ahli yang saban hari tampil di televisi selama 1 jam menjawab pertanyaan para wartawan, memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Dan kami terkurung.